Jangan sampai kebijakannya itu membuat rakyat dan aparat bentrok. Nelongso nangis kedua belah pihak itu korban. Jangan sampai ada yang menghujat pendemo ya, dan juga jangan melecehkan aparat lebih-lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Oni Advis Channel. Saya akan mereview hasil liputan saya pada saat demo kemarin tanggal 8 Oktober ya. Itu mulai saya rekod itu kamera, kalau lihat dari filenya itu mulai jam 11 dan tik terakhirnya itu sampai pukul 13.14 jam 1 karena sudah capek. Ya, sahabat-sahabat sekalian, dulur-dulur KB, banyak di status media sosial itu yang banyak yang maido ya. Maido itu apa tuh? Maido itu nyalahno atau ya tukang paido lah, itu juga geopo demo gitu kan dan sebagainya. Pendemo itu intinya menjelek-jelekan yang demo ya kan. Ada juga yang menjelek-jelekan aparat ya kan. Aparat kok seperti ini. Itu saya rasa orang-orang yang seperti itu tuh kayaknya nih ya belum pernah terjun di demo langsung kayaknya. Dulu saya pernah juga punya berpikiran seperti itu, wah aparat kok seperti ini. Tapi setelah kemarin saya terjun langsung meliput demo, ya kan. Nanti akan saya cuplik sedikit-sedikit ya nih demonya ya, biar tidak bosan lihat rai saya. Nanti akan saya selipi hasil liputan saya yang kemarin ya. Jadi nggak bisa kita menyalahkan 100% kepada pendemo, dan kita nggak bisa menyalahkan 100% kepada aparat. Anak saya pun kelas 2 SMK, saya suruh ikut demo. Ya, kebetulan dia mau ya, sama mamanya dikasih bekal. Tujuannya apa kamu demo? Ya kan, kamu pelajari bagaimana seorang pendemo itu menyuarakan aspirasi rakyat. Terus lihat juga bagaimana aparat menangani demo yang bagus, ya kan. Polisinya gimana, tentaranya gimana, pendemonya gimana. Ya amati di situ, ya kan. Ambil hikmahnya, ya kan. Siapa tahu nanti kamu besar jadi polisi, jadi tentara, ya kan, jadi pelopor menangani demo yang profesional. Amin, alhamdulillah ya. Di lapangan tuh benar-benar luar biasa. Tiap detik itu berubah suasananya. Karena apa? Gelombang demo terus bertambah, orangnya bertambah. Dari yang mungkin yang datang itu juga masih nggak berani datang, berikutnya yang berani. Dan anggota juga seperti itu, bertambah seperti itu. Ya, artinya pendemo itu kan berusaha menyalurkan aspirasinya secara langsung karena sebab mungkin aspirasinya tidak tersampaikan lewat perwakilannya, semacam kayak gitu ya kan. Akhirnya wis rasa wakil itu kan datang, itulah yang dinamakan demo itu. Jadi tetap harus dimaklumi, itu hal suatu yang wajar itu kan. Nah, yang jadi masalah itu kan bentroknya itu loh, bentrok antara pendemo dan aparatnya. Ini yang disayangkan. Sebetulnya kalau yang pendemo ini tidak anarkis, si aparat sendiri juga tidak terpancing ikut-ikutan seperti itu, karena semua kan manusiawi, kondisional ya. Di lapangan tuh seperti itu ya kan, yang semuanya hanya orasi terus ada satu kayak seperti yang di video ini, nginjek kawat berduri, diinjek rusak ya kan. Akhirnya kan aparat juga itu adalah tugas dan tanggung jawabnya ya kan, untuk melindungi
aset ya. Kalau yang di sini lokasinya adalah di Gerahadi, di rumah dinas gubernur, itu kan termasuk bangunan vital, aset vital ya, itu yang harus perlu dilindungi. Jadi akhirnya aparat kan bergerak. Dari bergerak itu pasti tetap namanya manusiawinya, ada emosionalnya. Akhirnya dari masa yang sedemikian banyaknya juga sama, akhirnya ada polisi yang kena gebuk juga ini, yang dilihat di video itu AKP Kennedy itu, wah kena gebuk punggungnya, kan akhirnya sampai tanya balik pada siapa yang mukul saya, ya pendemo nggak mungkin ngaku kayak gitu, nggak mungkin ngaku. Cuman waktu saya shoot pun itu dari belakang, jadi yang mukul nggak kelihatan wajahnya. Dari situ akhirnya aparat kan terus semacam apa ya itu ya, kalau bisa dilihat itu akhirnya supaya jangan sampai terjadi berlarut-larut adalah berusaha untuk menangkap 1-2 orang, tapi ternyata melawan. Nah dari situ saya yang liput berjarak hanya beberapa meter, ya sudah memang di lokasinya itu jaraknya sangat dekat sekali gerutuk sehingga peralatan saya juga ada yang kocar-kacir seperti itu, ikut merasakan. Jadi aparat itu berat ya kan, demo itu juga berat gitu. Jadi yang demo itu sebetulnya juga pengen kondisi negara Indonesia yang adil dan makmur ya kan. Sebaliknya aparat sendiri juga menghendaki seperti itu. Nah ini kan bagaimana penguasa itu bisa mewujudkan dari kedua belah pihak ini gitu kan. Dari pendemo pengen adil makmur, aparat sendiri yakin 100% pengen adil dan makmur, tertib, aman, seperti itulah. Penguasa kan harus bersikap, jangan sampai kebijakannya itu membikin rakyat dan aparat bentrok. Ini loh, itu saya yakin 100% aparat juga capek berhadapan dengan rakyat, itu capek. Pendemo juga sama, mosok rek angger anu demo, nek gak di demo ora di ora dikabulno ya kan. Jadi harapan kita semua itu jangan sampai lah bentrok terus antara rakyat dengan aparat keamanan. Kita doakan sama-sama penguasa ini bisa mengambil keputusan yang bijak. Kita doakan semoga Allah selalu memberikan petunjuk kepada para penguasa, para pengambil keputusan ini untuk memutuskan sebuah keputusan itu yang bijaksana ya kan. Nah, alhamdulillah kemarin saliput itu di Surabaya sangat luar biasa, persuasif lah istilahnya. Bagaimana AKP Kennedy itu memberikan arahan-arahan seperti itu, akhirnya yang demo pada saat itu juga bisa mengerti gitu. Tadi ada polisi bubarin kalian, enggak toh? Itulah kok duri kok tiba-tiba dirusak, polisi menang-menang aja. Kalian manjat-manjat mobil water cannon juga, polisinya di dalam diam aja. Kurang hormati apa? Kalian nggak menghormati yang jaga dari tadi. Aku menang-menang aja dimaki-maki, dihujat-hujat. Kelem tawa mau jadi aku. Umur di bawah aku, di bawah adekku kok. Jaga orasi yang baik. Umur berapa? 17. Adekku aja umur udah 20-an. Kok maki-maki gua? Kakakmu ini sebenarnya. Ya. Tapi kan yang demo tidak 1-2 orang, yang dikasih arahan oleh AKP Kennedy itu yang terlihat di video itu udah mengerti gerombolan itu, tapi yang gerombolan yang lainnya nggak denger, nggak apa, lempar batu, wah itulah. Makanya dari pendemo sendiri kalau dilakukan persuasif seperti itu dia akan terima. Misal kak pembicaraan yang terekam itu kan kita ini hanya menyuarakan aspirasi dan kita hanya menunjukkan aspirasi kita kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Nggak perlu rusuh toh? Iya, kita hanya menunjukkan aspirasi ke anggota dewan. Nah, dibilang AKP Kennedy itu
kalau ke anggota DPR jangan di sini, ini rumah dinas. Nah, ternyata pendemo sendiri nggak tahu atau gimana kalau yang di demo itu rumah dinas. Istana negara, kalau kau demo, nggak ada orang di sini. Kalau Oke. orang ngantor di kantor gubernur belum. Kita perwakilan masuk di sana ada orang apa tidak? Nggak boleh masuk, ini pihak objek vital, nggak boleh sembarangan masuk. Ini kantor dinas kan. Rumah. Akhirnya paling kan ini ada orangnya dijawab, oh, sopo gitu, ini ki omah kan gitu kan. Nah, akhirnya pendemo pun juga penuh pengertian, menyadari gitu kan. Memang diperlukan ini catatan bagi para pendemo itu harus cerdas, paham betul apa yang materinya, harus dikuasai betul, adu argumen menang bagus. Termasuk aparat sendiri yang di lapangan juga harus cerdas ya kan. Bagaimana seorang pendemo menangani pendemo itu seperti itu, harus menguasai materi juga ya kan, harus cerdas seperti itu. Saya melihat itu ternyuh melihat aparat sendiri sebetulnya itu ternyuh juga, capek melihat yang pendemo saya juga ternyuh juga, direwangi loro-loro. Makanya jangan sampai ada yang menghujat pendemo ya, demo itu oleh apa gitu kan ya, demo oleh apa. Mungkin yang bilang kayak gitu tuh belum pernah demo, belum pernah merasakan apa-apa. Mungkin pada saat ini kondisimu masih berada di zona nyaman, semua kebutuhan kamu udah tercukupi ya kan, tidak punya utang, jadi kamu zona nyaman, tidak merasakan apa yang dirasakan mereka. Coba kalau kamu empati ya kan, kamu membayangkan jadi mereka apa sebagainya, kamu nggak akan berani bicara kayak gitu. Silakan Anda terjun sendiri ke sana, gimana pendemo menghadapi aparat ya kan, seperti itu ya kan. Dan juga jangan melecehkan aparat lebih-lebih ya kan. Di sana aparat sendiri juga dilema, satu sisi tugas negara ya kan, punya keluarga juga ya kan. Terlihat di video saya itu bagaimana seorang aparat AKP Kennedy itu memberikan arahan-arahan seperti itu ya kan. Luar biasa itu, luar biasa, sangat luar biasa sekali. Kalau terjadi semuanya pendemo emosional, aparat emosional, yang terjadi ya ricu. Karena kalau ricu kasihan sekali aparat sama rakyat itu. Iya, dilihat nih seperti dilihat di video ini ya kan. Nah, ini pendemo sama aparat rangkul-rangkulan dialog ini. Nah, seperti ini kan bagus. Kalau kita mandi ya kepala dulu diguyur, dibersihkan, ya kan, baru yang bersih. Kalau sama bersihkan badan dulu, ya kan, badan udah bersih, baru kepala. Akhirnya badan kena rontokan kotoran dari kepala lagi, kotor lagi. Jadi bersihkan dari kepala. Teorinya begitu, ya. Teorinya begitu. Yang berkuasa ngajari yang rakyatnya, ya kan, rakyatnya diajari yang bagus, Intinya seperti itu. Ya ini hanya review dari liputan saya yang kemarin itu ya kan. Jadi jangan seenaknya sendiri menyalahkan pendemo, jangan. Anda tidak ngalami sendiri, jangan seperti itu. Harus objektif sampean, harus terjun baru menguasai sampean. Kalau hanya sekedar delok ning TV apa enggak bisa. Sampai tidak bisa merasakan auranya. Makanya saya ingin membuktikan sendiri, terjun ke sana ya kan. Sangat luar biasa, nelongso, nangis kedua belah pihak itu korban. Nah, kita doa sama-sama negara Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur ya kan, aparatnya kuat-kuat, rakyatnya sehat-sehat ya kan. Disegani seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Demikian review dari saya ya, yang saya review sendiri video liputan demo kemarin. Apabila ada salah saya mohon maaf, saya tidak bermaksud apa-apa, hanya memberikan gambaran yang proporsional ya kan, agar tidak sembarangan menuduh ke pendemo atau ke aparat. Bravo untuk aparat, tetap semangat membela kebenaran, dan untuk rakyat, bravo rakyat, tetap semangat menyuarakan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.